Malaysia tidak kompromi soal klaim Filipina terhadap Sabah. Pemerintah Malaysia menegaskan tidak akan berkompromi terhadap apa saja terkait isu tuntutan Filipina terhadap negara bagian Sabah yang sudah menjadi bagian dari Malaysia. Pada 27 Agustus dan 7 September, saya telah memberikan penjelasan konsisten terhadap isu ini yang amat terkait sekali dengan kepentingan utama negara kita Malaysia. Ujar Wakil Menlu Malaysia, Datuk Kamarudin Jaafar menjawab pertanyaan anggota parlemen di Kuala Lumpur pada Kamis. Selain itu, ujar dia, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengeluarkan pernyataan bahwa Malaysia akan mempertahankan Sabah hingga ketetesan darah yang terakhir. Untuk informasi anggota Dewan, sejak perkara ini dibahas pada musyawarah kedua, masih tidak ada perubahan terhadap perkara ini, katanya. Pemerintah Malaysia telah lama menegaskan pendirian mengenai isu tuntutan Sabah secara jelas dan konsisten. Malaysia tidak akan sekali-kali dan melayani atau mengakui semua bentuk tuntutan oleh pihak asing atas negeri Sabah. Isu tuntutan atas Sabah oleh Filipina bukan saja tidak berdasar, malah tidak relevan, katanya. Dia mengatakan Sabah adalah sebuah negeri dalam persekutuan Malaysia berdasarkan keputusan Komite Commonwealth pada 1962, di mana rakyat Sabah telah melaksanakan hak menentukan sendiri status negeri mereka untuk berada di dalam persekutuan Malaysia. Laporan Komisi Commonwealth telah dikemukakan pada PBB 1 Agustus 1962 dan mengesahkan bahwa lebih dari 2/3 rakyat Sabah memilih untuk menyertai Malaysia pada 1963, katanya. Pada 14 September 1963, ujar dia, Sekjen PBB melaporkan kepada Majelis Umum PBB bahwa rakyat Sabah memilih untuk menyertai Malaysia, dan pada 16 September 1963, Sabah dengan resmi telah menyertai persekutuan Malaysia. Setiap kali muncul pernyataan berhubungan isu tuntutan atas Sabah, Kementerian Luar Negeri mengambil tindakan segera bagi menolak pernyataan tersebut, katanya. Pada waktu yang sama, ujar dia, Kementerian Luar Negeri menyampaikan nota penolakan, mengeluarkan pernyataan media, atau memanggil duta besar Filipina ke kementerian. Malaysia menolak klaim Menlu Filipina soal Sabah. Hubungan Malaysia dengan Filipina kembali menghangat terkait negara bagian Sabah, negara bagian terbesar kedua setelah Sarawak. Sabah berada di Pulau Kalimantan, berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara. Sabah juga menjadi negara bagian terdekat dengan Kepulauan Filipina, meskipun dipisah oleh Laut Cina Selatan dan Sulu. Malaysia menyatakan menolak pernyataan Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr. tentang Sabah pada pengarahan anggaran Komite Pengambilan Keputusan pada 4 September lalu. Kementerian Luar Negeri Malaysia menyatakan bahwa Malaysia tidak mengakui dan tidak akan pernah menerima klaim dari pihak manapun tentang Sabah. Negara bagian Sabah adalah bagian integral dari Malaysia. Fakta ini telah diakui dan diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komunitas internasional sejak pembentukan Federasi Malaysia pada 16 September 1963. Oleh karena itu, setiap pernyataan yang menyinggung atau menyindir klaim anakronistis akan ditolak sebagai tidak ramah terhadap Malaysia, katanya dalam sebuah pernyataan di sini, Minggu, seperti dikutip dari Bernama. Dilaporkan bahwa Sekretaris Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr. menegaskan kembali klaim Filipina atas Sabah setelah Wakil Provinsi Lanao del Norte, Khalid Dimaporo, bertanya apakah Departemen Luar Negeri Filipina telah mengalokasikan dana untuk Sabah. Kementerian Luar Negeri mengatakan Malaysia sangat penting dan bernilai tinggi dalam hubungan dengan Filipina secara bilateral dan sebagai mitra di ASEAN serta organisasi regional dan internasional lainnya. Hubungan Malaysia-Filipina yang terus berkembang dan membawa manfaat timbal balik kedua negara dan masyarakat masing-masing tentu tidak pantas menerima komentar yang tidak ramah dan berbahaya seperti itu, kata kementerian itu. Malaysia tolak mentah-mentah klaim Filipina di Sabah. Kementerian Luar Negeri Malaysia memberi tanggapan setelah anggota Komite Konsultatif Filipina Mr. Aquilino Pimentel Jr. mengklaim Sabah sebagai milik Filipina di media setempat baru-baru ini. Pemerintah Malaysia menegaskan kembali posisinya bahwa Malaysia tidak mengakui dan tidak akan menerima klaim dari pihak manapun di Sabah. Ujar Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Anifah Aman dalam pernyataannya di Kuala Lumpur pada Rabu. Anggota Komite Konsultatif yang ditunjuk Presiden Rodrigo Duterte itu mengatakan akan meninjau Konstitusi 1987 dan akan mengusulkan inklusi Sabah dalam wilayah Filipina sebagai bagian dari peralihan negara itu ke sistem pemerintahan federal. Harus ada cara yang dapat diterima berdasarkan hukum internasional untuk menyatakan klaim kami kepada Sabah, kata mantan Presiden Senat Aquilino Pimentel Jr. dalam sebuah wawancara dengan INC, sebagaimana diberitakan www. pada Selasa. Anifah mengatakan Sabah diakui oleh PBB dan masyarakat internasional sebagai bagian dari Malaysia sejak terbentuk federasi pada 16 September 1963. Oleh karena itu, katanya lagi, pernyataan seperti itu hanya akan mengungkapkan ketidaktahuan akan sejarah dan hukum internasional dan juga berpotensi membahayakan hubungan bilateral Malaysia dan Filipina yang selama ini sudah sangat baik.
Dalam media lokal Filipina tersebut, dalam pemerintahan federal yang baru, Filipina akan dibagi menjadi 12 negara bagian: Luzon Utara, Luzon Tengah, Luzon Selatan, Bicol, Visayas Timur, Visayas Tengah, Visayas Barat, Minparom, Mindanao Utara, Selatan Mindanao, dan Bangsamoro. Bentrokan terakhir antara militer Filipina dan anggota kelompok militan berlangsung di Pulau Mindanao. Pertempuran terjadi sejak hari Jumat ketika pasukan Filipina menyerang sebuah markas faksi militan yang dikenal sebagai Maute yang dijaga oleh sekitar 150 pejuang. Kami berhasil merebut basis utama mereka, kata Komandan Divisi Militer Brigadir Jenderal Roland Bautista kepada wartawan. Markas itu dijaga sekitar 150 anggota militan. Pasukan pemerintah menggunakan tembakan artileri dan serangan udara untuk menggempur basis militan tersebut, kata dia. Hanya 3 tentara pemerintah yang terluka, tambahnya. Seorang juru bicara faksi militan Maute yang dihubungi kantor berita Reuters tidak bersedia memberikan komentar atau memverifikasi keterangan militer. Jenderal Roland Bautista mengatakan bahwa militan yang masih hidup berpencar menjadi kelompok-kelompok kecil dan melarikan diri. Kelompok Maute telah berjanji setia kepada ISIS dan dituduh melakukan beberapa serangan bom. Salah satunya di kampung halaman Presiden Rodrigo Duterte di Davao City bulan September lalu yang menewaskan 14 orang. Bautista mengatakan militer menduga anggota kelompok militan dari negara tetangga Indonesia dan Malaysia juga bersembunyi di tempat itu, karena di sana ditemukan paspor Indonesia beserta senjata dan bahan peledak. Militer Filipina sejak beberapa bulan terakhir melancarkan serangan ke markas-markas militan. Konflik di Mindanao sudah berlangsung selama beberapa dekade. Selama beberapa tahun terakhir dilakukan berbagai upaya perdamaian. Namun beberapa kelompok kecil menolak prakarsa itu dan meningkatkan serangan-serangan mereka. Militer Filipina gempur persembunyian militan Abu Sayyaf. Ribuan tentara Filipina dikerahkan memburu sel-sel militan Abu Sayyaf di hutan Sulu. 40 ekstremis tewas, kata militer Filipina. Presiden Duterte peringatkan militan Abu Sayyaf agar menghentikan aksi-aksi penculikan. Pasukan Filipina menewaskan sedikitnya 40 ekstremis Abu Sayyaf dan melukai 25 lainnya dalam 2 serangan besar di kawasan selatan negara itu. Juru bicara Komando Militer Regional Mayor Philemon Tan mengatakan 22 militan tewas dan 16 lainnya luka-luka dalam serangan yang dimulai pekan lalu di sekitar hutan Sulu, kawasan operasi Abu Sayyaf yang melakukan penculikan dan penyanderaan sejumlah warga asing untuk mendapat uang tebusan. 1 tentara tewas dalam pertempuran di Sulu sekitar 950 km di selatan Manila, kata Philemon Tan. Sementara di Provinsi Basilan, 18 militan Abu Sayyaf diberitakan tewas dan 9 lainnya luka-luka dalam serangan simultan di kota Tipo-Tipo, tambahnya. Ribuan tentara Filipina dikerahkan untuk menggempur tempat-tempat yang diduga menjadi persembunyian kelompok Abu Sayyaf. Serangan besar-besaran itu didukung dengan tembakan artileri dan helikopter yang menembakkan roket. Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang memulai masa jabatan Presiden 30 Juni lalu sebelumnya telah memperingatkan kelompok Abu Sayyaf untuk menghentikan gelombang penculikan demi mendapat uang tebusan. Duterte juga berulang kali menyatakan dia akan memerangi Abu Sayyaf. Kepala militer Filipina mengatakan pekan lalu operasi militer kali ini akan membuat militan terkejut dan kagum. Presiden-presiden Filipina sebelumnya melihat Abu Sayyaf hanya sebagai kelompok penjahat yang mencari uang dengan aksi-aksi penculikan dan pemerasan. Presiden Duterte menyatakan tidak akan berunding dengan militan. Ini adalah orang-orang yang dikendalikan rasa putus asa, katanya. Para militan bagaimanapun telah menunjukkan ada tanda-tanda mengindahkan panggilan Duterte untuk menghentikan penculikan yang katanya telah dinodai citra negara. Kelompok Abu Sayyaf hingga kini tidak mengindahkan peringatan pemerintah Filipina dan terus melakukan aksi-aksi penculikan kru kapal yang melintas di kawasan perairan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Korban penculikan biasanya dibawa ke hutan Sulu di Filipina Selatan. Indonesia hari Senin mengatakan bahwa kelompok bersenjata Abu Sayyaf menculik 3 pelaut Indonesia pada akhir pekan di perairan Lahad Dapur di utara Pulau Kalimantan. Abu Sayyaf diperkirakan memiliki lebih dari 400 pejuang bersenjata. Amerika Serikat dan Filipina memasukkan kelompok itu ke dalam daftar organisasi teroris yang melakukan pemboman, penculikan, dan pemenggalan kepala.